Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi Fahmi di channel Robi Fahmi. Seperti biasa, kita akan membahas soal buku dan masih buku yang sama, yaitu buku karya Rusdi Matahari almarhum, yaitu dengan judul Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Ini kita akan masuk pada bab soal cerita. Jadi Rusdi di sini menceritakan dengan judul tulisan Wael Blog dan Produk Jurnalistik. Wael ini adalah warga Mesir yang pada saat itu dia aktif menulis blog sejak tahun 2005. Kenapa kemudian Wael menjadi tulisan Rusdi Matahari? Karena Wael sempat mendapatkan penghargaan dari ICJ, Pusat Wartawan Internasional. Penghargaan yang didapatkan yaitu Connect International Journalism Award kepada Wael Abbas. Nah, jadi ketika itu, ini pada masa pemerintahan Husni Mubarak di Mesir. Dan sementara para pemuda dan banyak kelompok yang menginginkan Husni Mubarak lengser, jadi berganti pemerintahan yang proses pemilihan yang lebih demokratis. Tapi ketika pemilihan 2005 ternyata Husni Mubarak terpilih lagi karena memang Husni Mubarak adalah sosok pemimpin yang otoriter. Jadi dia menggunakan instrumen negara atau militer untuk menekan kelompok yang kontra dengannya. Bahkan Husni Mubarak juga mendatangkan kelompok atau rakyat dari pinggiran yang didatangkan ke kota untuk melawan kelompok yang kontra dengannya dengan dibayar. Nah, dengan tidak kondusifnya negara Mesir pada waktu itu, tidak ada satupun media mainstream atau media arus utama yang memberitakan secara fakta di lapangan. Mereka khawatir bila kemudian mungkin medianya akan dibredel atau ditutup. Nah, dari situ Wael Abbas berinisiatif, dia dengan blognya yang dirilis tahun 2015, dia menuliskan fakta apa yang terjadi di lapangan. Jadi dia memberitakan proses demonstrasi menolak dengan kepemimpinan Husni Mubarak. Nah, dari sana apa yang ditulis oleh Wael ini menjadi menjadi viral, dan dalam satu bulan yang membaca satu berita itu bahkan sampai puluhan ribu. Dari sana, setelah Husni Mubarak itu mendatangkan warga dari pinggiran, dari daerah yang kumuh, didatangkan kota untuk melawan masyarakat yang kontra dengan Husni Mubarak, Wael juga memberitakannya. Bahkan dia berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang demonstran yang memang itu dibayar oleh Husni Mubarak. Lah, hasil tulisannya itu dipublikasikan di blogernya, bahkan mendapat pembaca sampai 500 juta pembaca dalam waktu 2 hari. Bahkan media-media mainstream di sana, media arus utama, itu mengutip apa yang disampaikan atau apa yang ditulis oleh Wael di blognya. Jadi mereka seolah takut kalau kemudian memberitakan secara langsung. Jadi dia mengambil apa yang ditulis oleh Wael di blognya. Toh di sana, di media arus utama itu tidak disebutkan siapa penulisnya, dan mereka tidak perlu membayar royalti karena tidak menyebutkan siapa penulisnya di blognya. Bukan hanya media arus utama yang mengutip di blognya Wael, tapi bahkan media internasional juga mengutip apa yang ditulis Wael, sehingga persoalan di Mesir itu bukan hanya didengar oleh warga Mesir, tapi juga hampir seluruh dunia. Mungkin di sini tulisan Wael itu mungkin tidak bisa bahasa yang lebih halus ya,
ya katakanlah menjegal Husni Mubarak untuk tidak terpilih lagi menjadi presiden, tapi setidaknya tulisan Well itu mampu membuka mata semua orang, bahkan membuka mata dunia bahwa kepemimpinan Husni Mubarak di Mesir itu tidak sedang baik-baik saja, karena menggunakan cara-cara yang kekerasan atau otoriter lah untuk membuka masyarakatnya yang kritis. Lah, ini bab selanjutnya. Ini juga mungkin soal Well ini mungkin juga bisa ditiru oleh teman-teman sekalian yang hobi menulis atau memang punya bakat menulis, tapi tidak tidak puas dengan pemberitaan media arus utama yang saat ini yang lebih condong kepada penguasa atau kepala daerah. Ini Well ini bisa dijadikan inspirasi, jadi bisa buat blog sendiri kemudian mengkritisinya di sana. Insya Allah asalkan dengan asas praduga tidak bersalah, terus kemudian sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, akan aman-aman saja. Bahkan Well ini di sini dianggap sebagai wartawan, walaupun dia bukan wartawan, dia hanya menulis di blognya saja. Bab selanjutnya yaitu tentang Balibo. Judulnya Balibo setelah 34 tahun. Ini soal film Balibo 5 yang menceritakan seorang wartawan dari Australia yang itu meninggal saat meliput di Timor Leste. Filmnya seperti itu. Tapi kemudian ketika akan ditayangkan justru disensor. Menggunting, ada bagian film itu yang disensor lah atau dipotong oleh LSF, Lembaga Sensor Film Indonesia. Nah, ini disayangkan. Setelah ramai soal itu, pemerintah beralasan khawatir film ini kalau kemudian ditayangkan secara penuh itu akan menimbulkan efek kurang baik, karena ini berita yang sensitif lah soal kematian wartawan dari Australia. Ini masih masih menjadi teka-teki siapa yang melakukan pembunuhan kepada wartawan. Tapi di sini hasil penelusuran kuat yang melakukan pembunuhan kepada 5 wartawan ini yaitu tentara yang pada saat itu masuk ke Timor Leste. Ini juga bab selanjutnya yaitu siapa yang tendensius, Tempo atau ilmuwan. Di sini Tempo ini memberitakan kasus pajak ASEAN Agri yang merugikan 10 triliun. Saya lupa, saya membacanya sekilas walaupun sudah membacanya, cuman ini menjadi polemik ketika salah satu karyawan pajak ini kan melarikan diri karena dia menjadi salah satu karyawan ASEAN Agri ini melarikan diri ke Singapura, dan salah satu wartawan Tempo berhasil mewawancarainya yang bernama Meta. Nah, suatu ketika Meta ini sempat memberikan uang, kalau tidak salah ini 70 juta. 70 juta ini ya katakanlah bukan mendukung apa yang dilakukan dia dari karyawan ASEAN Agri ini, tapi diberikan untuk kepentingan dia, untuk keamanannya, terus untuk keluarganya. Katakanlah kalau bahasa saya itu tali asih lah, sebagai wujud kepedulian. Lah,
Ini dianggap oleh oleh ilmuwan itu hal yang keliru. Jadi dianggapnya telah membantu di sini pelakunya Vincent. Ini diketahui setelah kepolisian itu meretas atau menyadap handphone atau percakapan dari Vincent, dan kemudian dari hasil retasan itu juga muncul nama Meta. Tapi Meta di sini dia beralasan memberikan uang itu karena Vincent ini selain sebagai narasumber, dia juga whistleblower atau sumber yang memang patut dilindungi oleh jurnalis. Nah, ini terlalu panjang babnya ini ya. Jadi pada intinya hasil jurnalisme atau investigasi dari Tempo ini menjadi perbincangan, bahkan muncul kosakata baru yang diteliti oleh pengkajian penelitian Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yaitu perlokusi. Jadi perlokusi itu pembingkaian pemberitaan di Tempo itu, perlokusi itu memberikan dampak. Jadi hasil penelitian di sini, apa yang diberitakan itu mengatakan bahwa perlokusi itu memberikan dampak. Jadi setiap pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo itu memberikan dampak luas kepada publik. Ya, mungkin itu intinya, singkat, karena di sini terlalu jelimet tulisannya, terlalu banyak nama yang harus saya sebutkan dan lupa. Tapi paling tidak ya itulah, kalau teman-teman suka mungkin bisa baca sendiri atau beli bukunya. Ini saya beli di Mojok, Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Ini bagus untuk mungkin teman-teman wartawan atau teman-teman yang ingin menjadi wartawan, buku ini bagus. Mungkin itu hari ini tentang buku. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya, bisa di like, terus kemudian subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.